Am-Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da. Nasallallahu ta'ala li wa lakum an yaj'alana mimman idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza aznama istakbara. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin di kesempatan yang mulia ini. Allah Rabbul Alamin berkenan memberikan taufiknya untuk kembali bersama-sama duduk di dalam majelis ilmu. InsyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan seputar fikih ibadah, Kitabus Shalah, bab sifat salat Nabi SAW, diambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada kesempatan ini biidznillah kita mengangkat tema hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Nomor urut hadis di buku panduan kita (279) halaman 137. Hadis Ubadah bin Samit. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Penulis rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dari Ubadah bin Samit, semoga Allah Rabbul Alamin meridhoinya, beliau telah menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Muttafaqun alaih. Tidak ada salat bagi siapapun yang tidak membaca Ummul Quran, induk
induknya Al-Quran. Tidak ada sholat bagi siapapun yang tidak membaca Ummul Quran atau induk daripada Al-Quran. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin Ibn Hibban wa Daraqutni, dan di riwayat Imam Ibn Hibban serta Imam Daraqutni, la tajzi salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. La tajzi salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak berpahala, tidak berpahala salat yang tidak dibacakan di dalamnya Fatihatul Kitab, pembuka dari kitab, yakni surah Al-Fatihah. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Hibban, dan di riwayat yang lain milik Al-Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Ibn Hibban, semua dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, apakah kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian? Qulna na'am, kami pun menjawab iya. Qala, kemudian kata Rasul SAW, la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab, janganlah kalian melakukan hal itu kecuali dengan Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah, pembuka dari kitab. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena sesungguhnya tidak ada salat bagi siapapun yang tidak dibacakan di dalamnya, yakni surah Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Ini riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibn Hibban. Demikian hadis yang dibawakan seputar hukum surah atau membaca surat Al-Fatihah di dalam salat, yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Pertama, kita sedikit mengenal sahabat yang mulia Ubadah bin Samit. Biografi singkat seputar sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam As-San'ani dan yang lainnya mengutip dari beberapa referensi. Dikatakan bahwa Ubadah bin Samit bin dhammil aini al-muhmalah wa takhfiful muwahhadah, Ubadah wa hiya Abul Walid, kunyahnya adalah Abul Walid radhiyallahu anhu, Al-Ansari Al-Khazraji. Ubadah bin Samit Ibn Qais Al-Ansari Al-Khazraji.
ibn Qais al-Khazraji al-Ansari. Kana min nuqaba'i al-Ansar. Beliau termasuk nuqaba, tokoh, ala qabailihim, tokoh dari kabilah mereka, yaitu kabilah Ansar. Beliau mengikuti Baitul Aqabah pertama, kedua, ketiga. Perjanjian Aqabah beliau mengikuti Bai'atul Aqabah pertama, kedua dan ketiga. Wa syahida Badran. Demikian pula beliau mengikuti perang Badar. Masyaallah. Wal masyahida kullaha. Bahkan dikatakan beliau mengikuti seluruh pertempuran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pertempuran beliau ikuti. Kemudian ba'athahu Umar radhiyallahu anhu ma'a Mu'adzin wa Abi Darda ila Syam qadiyan mu'alliman liyu'allimahumul Qur'an wa yufaqqihahum fid din. Umar bin Khattab, di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengutus Ubadah bin Samit ini bersama Mu'adz bin Jabal, kemudian juga Abu Darda, diutus ke negeri Syam sebagai qadhi, hakim, demikian pula sebagai muallim, muallimul ilma, pengajar. Liyu'allimahumul Qur'an, untuk mengajarkan Al-Qur'an, wa yufaqqihahum fid din, untuk juga memahamkan agama para penduduk negeri Syam. Faqama fi Palestin, faqama bi Himsa, awal mulanya tinggal di Himsa, kemudian berpindah ke Palestina. Wa mata, dan beliau meninggal di Ramlah. Ada juga yang mengatakan di Baitul Maqdis. Ada juga yang mengatakan beliau meninggal di Baitul Maqdis. Telah meriwayatkan dari beliau sahabat yang mulia Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, telah meriwayatkan dari beliau para sahabat, di antaranya Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Fadalah bin Ubaid, wa ghairuhum, dan yang lainnya. Fadalah bin Ubaid wa ghairuhum, dan yang lainnya. Wa rawa anhu Muhammad bin Ar-Rabi', kemudian meriwayatkan pula dari beliau Mahmud bin Rabi', wa banuhu, dan putra-putranya, anak-anaknya, anak-anak Ubadah bin Samit, Al-Walid wa Abdullah wa Dawud wa akharun, dan yang lainnya. Beliau wafat di tahun 34 Hijriah. Beliau meninggal di tahun 4 atau 34 Hijriah. Wa huwa ibnu isnataini wa sab'ina sanah, dengan usia 72 tahun. Dengan usia 72 tahun. Radhiyallahu taala anhu wa ardhah.
Demikian biografi ringkas. Kemudian yang kedua, takhrij al-hadis. Tempat keluarnya hadis. Hadis pertama atau yang kita maksud adalah redaksi yang pertama yang dibawakan oleh musannif rahimahullah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Azan. Dalam kitab Al-Azan, bab wujubul qiraati lil imami wal ma'mumi fi salawati kulliha. Wajibnya membaca, yakni surah Al-Fatihah, bagi imam dan makmum di seluruh salatnya. Jadi wajibnya membaca surah Al-Fatihah bagi imam dan makmum di seluruh salatnya. Dengan redaksi yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini redaksi yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Tidak ada salat bagi siapapun yang tidak membaca Fatihatul kitab, pembuka kitab. Maka dari sini bisa diketahui bahwa redaksi yang dibawakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di hadis yang pertama adalah lafal yang dibawakan oleh Imam Muslim, di mana di riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan Fatihatil kitab, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sedang di dalam Bulughul Maram disebutkan la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Apa yang membedakan? Di lafal ini ummil Quran, sedangkan di lafal Imam Al-Bukhari Fatihatil kitab. Ini menunjukkan bahwa lafaz yang dibawakan oleh musannif rahimahullah ta'ala adalah milik al-Imam Muslim. Ini yang pertama. Selanjutnya, walafdhu Daraqutni, sedangkan lafadznya Imam Ad-Daraqutni, la tujza'u salatun la yuqra'u fiha aw la yaqra'u fiha ar-rajulu bi Fatihatil kitab. Lafaz yang dibawakan Imam Daraqutni, tidak berpahala salat yang tidak dibacakan atau tidak berpahala salatnya orang yang tidak dia membaca Fatihatil kitab. Jadi tidaklah berpahala apabila seseorang tidak membacanya, yakni suratul kitab, Fatihatul kitab di dalam salat. Ini redaksi yang dibawakan oleh Imam Daraqutni. La tujza'u salatun la yuqra'u fiha aw la yaqra'u fiha ar-rajulu bi Fatihatil kitab. Ya. Hampir mirip. Ya. Kalau di sini fa'ilnya dihilangkan. Di redaksi la tujza'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Sedangkan di Imam Daraqutni la tujza'u salatun la yaqra'u fiha ar-rajulu. Jadi ada penyebutan fa'ilnya. Ya, bi Fatihatil kitab. Kemudian di riwayat yang lain, lafal Imam Ibnu Hibban, hadis yang dibawakan sumbernya dari sahabat Abu Hurairah, bukan Ubadah bin Samit. Abdurrahman zada min qawli, ada tambahan dari Abdurrahman di Abi Hurairah kepada Abu Hurairah berupa pertanyaan. Qultu wa in kuntu khalfal imam, jika aku berada di belakang imam. Qala fa akhadha bi yadi, beliau Abu Hurairah mengambil tanganku, wa qala iqra fi nafsika, bacalah di dalam dirimu, baca di dalam dirimu sendiri atau baca untukmu sendiri.
Nah, dari sini menunjukkan bahwa lafal yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani sedikit berbeda dengan redaksi asli yang dibawakan oleh Imam Daraqutni dan Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala. Nah, baik. Kemudian juga di hadis yang terakhir yang dibawakan oleh musannif, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ubadah di Juz'ul Qiraah khalfal Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dengan redaksi kunna khalfa Rasulillah. Kami semua berada di belakang Rasulullah di salat subuh. Faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat. Fathaqulat alaihi al-qira'atu. Bacaan beliau terasa berat. Falamma faragha qala, dan ini sering ada hadis-hadis Nabi SAW yang menggambarkan, menjelaskan seperti ini. Sesekali bacaan Rasul SAW itu talabus dengan ayat yang lain. Maka falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kalimat la'alla nanti ada penjelasannya, bahwa yang dimaksud adalah berupa pertanyaan. Apakah asalnya la'alla ini adalah litaraji, barangkali, mudah-mudahan. Tapi yang di sini yang dimaksudkan adalah istifham, berupa pertanyaan. Apakah kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian? Ini pula sebagai isyarat bahwa itu bukan kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Qulna na'am. Kemudian kata kami, benar. Hada ya Rasulullah, ini wahai Rasulullah yang membaca. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Jangan kalian mengerjakan hal itu. Jangan kalian baca apapun di belakang imam. Atau la taf'alu, janganlah kalian lakukan itu maksudnya. Nanti ada penjelasannya. Illa bi Fatihatil Kitab, kecuali dengan pembuka dari kitab, yakni surah Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Sesungguhnya tidak ada salat bagi siapapun yang tidak membacanya. Tidak ada salat bagi siapapun yang membacanya. Hadirin rahimakumullah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, syarh al-lafaz, sarah sedikit lafaz-lafaz hadis yang ada di Bulughul Maram. Ini saya bawakan dari kitab Manhatul Alam. Kalimat la salata, ya, la salata, tidak ada salat. Kalau kita alih bahasakan ke bahasa kita, dan zahirnya maknanya adalah demikian. La sholata, la tidak, la nafi, sholata tidak sholat. Jika ada kalimat nafyun, maka sejatinya memiliki tiga makna. Pertama, la wujuda, tidak ada. Yang kedua adalah la sihhata, tidak sah. Yang ketiga adalah la kamala, tidak sempurna. Ya rahmatullah. Jadi kalau ada kalimat la nafiyah lil jins seperti ini contohnya, itu memiliki makna tiga. Ini yang dibawakan oleh para ulama. Pertama adalah la wujuda, maka diartikan berarti tidak ada. La ilaha illallah, ini salah satu maknanya. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Yang kedua adalah la sihhata, tidak sah. Amal perbuatannya ada, tapi dianggap tidak ada,
wujuduhu ka'adami istilahnya. Jadi keberadaannya itu dianggap tidak ada. Istilah para ulama usul fikih batil atau batal. Kebalikan dari sah, sahih. Oleh karena itu diartikan apa? Tidak sah. Karena kebalikan dari sah apa? Batal. Jadi adanya itu dianggap tidak ada menurut syariat. Nah itulah hakikat daripada batal atau batil. Inilah yang dibawakan oleh musannif rahimahullah taala sejatinya. Hadza nafyun lis-sihah. Ini menunjukkan bahwa nafyun lis-sihah, penolakan yang menunjukkan tidak sah. Atau bisa juga memiliki makna yang pertama, yaitu tidak ada. Nafyun lil wujudi syar'i, tidak ada menurut syariat. Jadi tidak ada menurut syariat. Ya, salatnya menurut syariat itu dianggap tidak ada. Kenapa demikian? Karena dianggap tidak berpahala. Apa? Apabila tidak dibacakan di dalam salat tersebut surah Al-Fatihah. Baru yang terakhir adalah la kamala, tidak sempurna. 3 tingkatan ini turunnya dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain harus didukung dengan dalil. Ya, nanti insyaallah taala kita akan sama-sama masuk ke dalam pembahasan. Bismillah. Fayakunu qaulu la salata nafyan li salati syar'iyyah. Berarti menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan la salata nafyan, penolakan salat secara syar'i. Artinya tidak ada salat secara syar'i apabila tidak dibacakan di dalam surah Al-Fatihah. Wa min thamma fala hajata lil idmar. Oleh karena itu tidak dibutuhkan untuk domir, penetapan domir. Maksudnya apa? Seperti di redaksi mana? Di redaksi Imam Daraqutni, di mana disebutkan la yaqra'u fiha ar-rajulu, seorang laki-laki atau seseorang membaca di dalamnya surah Al-Fatihah. Jadi la tujau salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Baik. Kalimat liman lam yaqra, ini di redaksi yang pertama, la salata liman lam yaqra. Kalimat liman lam yaqra, bagi siapapun, adalah isyarah. Man ini adalah isim mausul, wa huwa min siyagil umum, yang menunjukkan keumuman, umum, mencakup siapa, berarti siapapun sejatinya yang menunaikan sholat, termasuk di dalamnya imam, makmum, munfarid. Bahkan sejatinya masuk ke dalam maf'ulnya siapa? Masbuk. Kalimat liman lam yaqra sekali lagi menunjukkan isim mausul yang menunjukkan umum. Artinya membaca surat Al-Fatihah itu adalah hak bagi siapa? Imam, makmum, kemudian juga al-faz atau munfarid. Juga termasuk bagi siapa? Bagi yang masbuk. Ya. Bagi yang masbuk. Yang kita maksudkan masbuk apabila memang dia bisa mendapati imam dalam kondisi masih sedang berdiri. Ya, sebagaimana nanti penjelasannya ada. Selanjutnya bi ummil Quran, umul Quran, induk daripada Al-Quran, yang dimaksud adalah surah Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah sampai akhir. Adapun di redaksi yang lain dengan Fatihatul Kitab. Jadi kenapa disebut dengan Ummul Quran? Sumiyat bidzalika listimalihi 'alal ma'ani
Adapun disebut dengan Ummul Quran, induk daripada Al-Quran, karena di dalamnya tercakup seluruh makna yang ada di dalam Al-Quran. Karena memang di dalamnya tercakup seluruh makna yang ada di dalam Al-Quran. Minas sana ala Allah Ta'ala bima huwa ahluhu, sanjungan pujian kepada Allah. Minat ta'abbudi bil amri wan nahi, perintah, larangan yang hakikatnya itu adalah ibadah. Wal wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Adapun di redaksi yang lain dengan menggunakan Fatihatul Kitab, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam awal kitab tafsir, beliau mengatakan wasumiyat Ummul Kitab, disebut dengan Fatihatul Kitab atau Ummul Kitab li'annahu yabda'u bi kitabatiha fil masahifi, karena memang di awal mushaf yang mushaf ya, Rasam Utsmani itu diawali dengan surah Al-Fatihah, maka dikatakan Fatihatul Kitab sebagai pembuka dari kitab Al-Quran. Ini kata Imam Bukhari. Wa yubda'u bi qira'atiha bis sholati, kemudian juga dikatakan sebagai Fatihatul Kitab pembuka bacaan di dalam sholat. Artinya tidak ada bacaan lain dari Al-Quran kecuali surat Al-Fatihah, maka disebutlah Fatihatul Kitab. Ini kata Imam Bukhari ta'ala dalam kitab tafsir sahihnya. Ya. Terus adapun penamaan surah Al-Fatihah dengan Al-Kitab, Ummul Kitab dan yang lainnya, wal kitabu Al-Quran, sedangkan kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Adapun kenapa disebut dengan demikian Al-Kitab, li'annahu maktubun fis sama'i, karena ditulis di langit, wa yuktabu fil ardi, demikian pula ditulis di mana? Di bumi. Wa lihadhihi as-surah al-karimah asma'un katsirah, surat ini memiliki nama yang banyak. Wa minal ma'ruf, dan telah diketahui bahwa kasrata al-asma, anna kasrata al-asma dalilun ala syarafil musamma, banyak nama menunjukkan kemuliaan daripada apa yang diberikan nama tersebut. Artinya semakin banyak nama menunjukkan sebagai isyarat memiliki keistimewaan yang begitu banyak pula dari surat ini. Baik, fikih hadis. Kita masuk ke fikih hadis. Tolong diperhatikan. Saya hanya sebatas membacakan. Karena memang ini termasuk istilahnya adalah apa? Ikhtilafu tanawwu', ya. Perbedaan-perbedaan yang termasuk ijtihadiyah. Ajma'al a'immatul arba'atu wa atba'uhum ala wujubi qira'atil Fatihah. Para ulama madhab 4 sepakat, ijma', wa atba'uhum, dan pengikutnya, atas wajibnya membaca surah Al-Fatihah, baik imam ataupun munfarid. Ya, semua mazhab dan begitupun para pengikutnya menukil ijma', kesepakatan wajibnya membaca surah Al-Fatihah bagi siapa? Imam dan munfarid. Imam dan munfarid. Wa anna salata la tasihhu biduniha, bahwasannya salat tidaklah sah tanpa membacanya. Illa inda Abi Hanifata wa riwayatan 'anil Imam Ahmad
fala talzamul fatihatu, kecuali menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, fala talzamu al-fatihata, tidaklah mesti surat al-fatihah. Falau qara'a ghairaha minal qur'ani ajza'a, apabila dia membaca selain daripada Al-Quran, atau apabila dia membaca ghairaha selain daripada surah Al-Fatihah minal Quran dari Quran, ajza'a, maka itu diperbolehkan pula. Kitab Al-Ifsah dan Al-Insaf. Li umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Muzammil ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Hendaklah kalian membaca apapun yang mudah dari Al-Qur'an. Hendaklah kalian baca ma tayassara, apa yang menjadi mudah, apa yang mudah minal Qur'an, dari Qur'an. Demikian pula hadis al-musi'u fi salatihi, hadis musi' salatihi. Telah lewat pembahasan hadis ini, yakni hadis musi' salatihi, orang yang diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalli fa innaka lam tusalli. Shalli fa innaka lam tusalli. Shalli fa innaka lam tusalli. Ini yang dimaksudkan. Itu disebutkan di dalamnya summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian engkau baca apa yang menurutmu mudah dari Al-Quran. Maka di situ tidak ada pengkhususan surah Al-Fatihah. Namun demikian, ajabahumul jumhuru bil ahaditsi dalati ala ta'yinil Fatihati. Jumhur menjawab pendapat ini, istidlal para ulama ini dari mazhab Imam Abu Hanifah dan riwayat Imam Ahmad, bi ahaditsi dalati ala ta'yinil Fatihah, dengan hadis-hadis yang menunjukkan muayyan, fardu ain, wajib dibacakannya surah Al-Fatihah. Tuh, jadi ada bantahan dari jumhur yang menegaskan bahwa surah Al-Fatihah itu hukumnya adalah apa? Wajib. Bagi siapa tadi yang dibahas? Imam dan munfarid. Inilah sesuai dengan tema kita, yaitu apa? Hukum surah Al-Fatihah. Baru dua yang kita bahas, imam dan munfarid. Salatul fazzi, salat sendiri. Thumma hasala al-khilafu bainahum fi hukmi qiraatil Fatihah wara'al imami, ay fi haqqil ma'mum. Sekarang yang ketiga, hak makmum. Ya, tolong pertama dirunut terlebih dahulu. Hak imam dan munfarid itu berbeda dengan hak makmum dari sisi pembahasannya, maksudnya. Nah, sekarang kita masuk hak makmum. Para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam hukum membaca surah Al-Fatihah bagi makmum. Yaitu orang yang sholat di belakang imam. Setidaknya di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, wujubu qiraatil Fatihati alal ma'mumi fi sholati sirriyati wal jahriyah. Surat Al-Fatihah hukumnya wajib. Maksudnya adalah wajib dibaca. Bagi siapa? Bagi makmum. Baik di dalam sholat sirriyah ataupun sholat jahriyah. Apa sholat sirriyah? Rintih, ya. Rintih. Tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Wa annaha ruknun la tasihhu sholatu illa biha. Dan bahwasannya surah Al-Fatihah itu adalah rukun,
di mana tidak sah salat illa biha, kecuali dengan rukun tersebut. Wa hadha qawlu Ubadati ibn Samit wa ibn Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini adalah pendapatnya Ubadah bin Samit, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, wal Auza'i wal Laits, wa bihi qala Asy-Syafi'i wa alaihi aktsaru ashabihi. Jadi ini adalah pendapatnya Ubadah bin Samit, Ibnu Abbas, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Laits, dan pendapat ini adalah pendapatnya juga pendapat yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i wa alaihi aktsaru ashabihi. Di atas pendapat inilah mayoritas dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i berpendapat, pendapat yang pertama ini, surah Al-Fatihah itu adalah wajib, baik di sholat sirriyah ataupun sholat jahriyah. Waqtarahu As-San'ani, dan ini pula yang dipilih oleh Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Kemudian juga waqala Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, hadza arjahul aqwal wa azharu fid dalil. Kata beliau menegaskan, kata Syekh bin Baz, hadza arjahul aqwal, ini pendapat yang paling rajih, kata beliau, wa adharu fid dalil, dan lebih jelas dari sisi pandangan dalil. Mana landasan dalil mereka? Wastadallu bi haditsil bab wa huwa haditsu Ubadah bin Samit. Dalil mereka, hadis yang dijadikan dalil oleh mereka adalah hadisul bab, hadis bab yang sedang kita kaji ini, yaitu hadis Ubadah bin Samit. Fa innahu nassun sarihun la yuqbalu ta'wil aw la yaqbalu ta'wil. Karena nas ini sharih, tegas. Ingat kata para ulama, ya, dalil itu bisa dijadikan sebagai hujjah dalam beramal apabila terutama terkumpul dua syarat mutlak, yaitu apa? Sahih dan sharih. Hadis ini sahih karena dibawakan diantaranya oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Faqad ajma'al ulama, para ulama kaum muslimin telah sepakat bahwa ashahul kutub ba'dal Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Dengan kemudian juga sharih, tegas, di mana la yaqbalu ta'wil, tidak menerima takwil, tafsiran, rincian, karena jelas la sholata. Bianna salata la tuqbalu, bahwasanya salat tidak diterima, wala tujzau, tidak berpahala, idza lam yaqra al-musalli fiha bi Fatihatil Kitab, apabila seorang musalli, orang yang sedang salat, tidak membacanya Fatihatul Kitab. Wa hadza syamilun lil fardhi wan nafli, ini mencakup di dalamnya adalah salat fardu, salat nafilah. Walil imami wal ma'mumi wal munfaridi, bagi imam, makmum, dan munfarid, karena tidak ada kekhususan, semua. Sebagaimana pula mereka berdalil, mengambil atau menjadikan dalil hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, man shalla sholatan, barang siapa yang sholat tidak dibacakan di dalamnya adalah ummul Quran, fa hiya khidajun 3 kali, salatan ghairu tamam, tidak sempurna. Kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, inna nakun wara al-imam, bagaimana kalau kita di belakang imam? Faqala iqra biha fi nafsika, baca di dalam dirimu. Ini sebuah isyarat, berarti makmum pula
wajib membaca surah Al-Fatihah. Cuma nanti yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kaifiyah tata cara makmum membaca surat Al-Fatihah itu sendiri. Apakah sesuai, apakah kasusnya seperti teguran Nabi SAW terhadap para sahabat tadi di hadis yang ketiga, yang terakhir, ya, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Apakah kalian membaca sesuatu di belakang imam? Ini yang terjadi kepada para sahabat, kepada Nabi SAW dan para sahabat. Kalimat khidaj aslinya adalah seekor unta betina, naqoh, yang melahirkan anak yang belum sampai kepada usia kelahiran, prematur, tidak sempurna. Ini istilah apa? Khidaj. Wa in kana ta'amal khalqi, ataupun bisa jadi memang sempurna ciptaannya, tapi memang apa? Belum waktunya. Padahal hadis itu, maka hadis ini menunjukkan wajibnya membaca surah Al-Fatihah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis ini wasafa salata bidunil Fatihati bin nuqsan, mensifati salat tanpa surah Al-Fatihah itu dengan nuqsan, kekurangan. Yang dimaksud berkurang atau kurang, khidaj ghairu tamam, tidak sempurna, kata beliau. An-nuqsanul ladzi la tujza'u ma'hu shalah, kurang yang memiliki makna di dalamnya adalah la tujza'u ma'hu as-shalah, salatnya tidak berpahala. Mana dalilnya? Bidalil riwayat, dalilnya adalah riwayat la tujza'u shalatun, tidak berpahala salat bagi siapapun yang tidak dibacakan di dalamnya surah Al-Fatihah. Wasmus shalah, penamaan salat yantabiqu alal mujzi minha wa ghairil mujzi. Penamaan salat itu bisa disematkan bagi yang sah ataupun tidak sah salatnya. Artinya apakah salat tersebut itu diterima berpahala ataupun salatun fasidatun sekalipun, salat yang rusak sekalipun tetap aja salat. Banyak hadis-hadis Nabi SAW. Umpamanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada seseorang itu beliau salat berapa tahun? Sittina sanah, 60 tahun. Walam tuqbal lahu salatun, satu salat pun tidak diterima. Salatnya berarti fasid, rusak di situ. Tapi tetap namanya apa? Salat. Rasulullah SAW masih menyebutnya dengan istilah apa? Salat. Maka salat memiliki dua makna, salat yang diterima ataupun salat yang rusak. Maka sejatinya hadirin rahimakumullah, ini bisa dikembalikan kepada kita. Mudah-mudahan jadi bahan introspeksi pula untuk kita. Bisa jadi sholat kita ini ada di satu di antara dua tadi. Gitu berarti ya? Satu di antara dua. Tuh. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan terus kita gali. Ya, sebagai bentuk upaya kita memaksimalkan. Saddidu wa qaribu, kata Nabi SAW, inna dina yusrun. Sungguhnya agama itu adalah apa? Mudah. Saddidu wa qaribu. Berusahalah untuk apa? Tepat. Wa qaribu, atau paling tidak apa? Mendekati kepada sasaran. Karena Nabi SAW mengisyaratkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian betul-betul melihatku salat. Qala al-Bukhari rahimahullah, tawatar al-khabar an Rasulillah, kata Imam Al-Bukhari, telah menjadi berita yang mutawatir. Tidaklah mungkin berada di atas kesepakatan yang menyelisihi, yang rusak. Dari Rasulullah SAW, la salata illa bi qiraati ummil Quran. Jadi termasuk khabar yang mutawatir dari Rasulullah SAW bahwa tidak ada salat kecuali dengan membaca Ummul Quran. Ini nukilan Imam Al-Bukhari. Wa qala Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi berkata
ketika menjelaskan la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab, menjelaskan hadis yang terakhir. Kalian jangan lakukan itu kecuali dengan Fatihatul Kitab. Hadis ini kata beliau nas bahwa membaca surah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab itu wajibatun ala man shalla khalfal imam, bagi siapapun yang salat sekalipun di belakang imam. Ini kata Imam Al-Khattabi. Sawan jahara al-imam bil qiraati au khafat biha, baik dijaharkan atau disirkan. Wa isnaduhu jayyidun la ta'na fih, sanadnya baik. Kata Imam Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, al-amru kama qala Al-Khattabi, masalah ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi. La syakka anna hadzal hadits nassun sharihun. Hadis ini tidak diragukan lagi sebagai nas yang jelas, sharih, tegas, bahwa membaca surah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab itu wajib bagi siapapun yang salat di belakang imam fi jami'i shalawati sirriyah kanat au jahriyah, di seluruh salat sirriyah, jahriyah. Wa huwal qawlu ar-rajihul mansuru indi, inilah pendapat yang rajih yang dikuatkan olehku, al-mansur indi. Ini kata Imam Al-Mubarakfuri, ini kata para imam. Kemudian selanjutnya masih di pendapat ini, summa sara haula'i fariqaini binisbati lil jahriyah. Bagaimana kalau di sirriyah sepakat berarti makmum membaca. Masalahnya bagaimana jika jahriyah? Artinya imam membaca surah Al-Fatihah, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ya, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Berarti kita sedang berbicara tentang kaifiyah, tata cara membaca surat Al-Fatihah ketika jahriyah. Karena sudah sepakat makmum wajib pula membaca surat Al-Fatihah. Cuma kita sedang berbicara tentang kaifiyah, tata cara ketika jahriyah ini bagaimana caranya. Kenapa demikian? Pertama, melihat dari sisi waktu yang sempit. Waktu yang sempit gitu kan. Baik. Ada dua pendapat, ada dua kaifiyah tata cara. Kaifiyah pertama, tata cara yang pertama, qalu yaqra'ul ma'mumul Fatihata fi sukuti imamihi. Makmum membaca surat Al-Fatihahnya di waktu terdiamnya imam. Makmum membaca surat Al-Fatihah itu di waktu terdiamnya imam. Sebagian berapa tempat atau istilahnya apa? Atau di tempat diamnya imam. Fa illam yatayassar qara'aha walau fi halati qiraati imamihi. Jika tidak memudahkan baginya untuk membaca, maka qara'aha walau fi halati qiraati imamihi. Maka dia pun membaca surat Al-Fatihah tersebut di belakang imam. Summa yunsitu li'annahu ma'murun bi qiraatiha. Kemudian dia diam karena memang diperintahkan untuk diam. Wali anna Rasulah, dan ini karena disebabkan oleh Rasulullah SAW, lam yunkir ala sahabatil qira'ata mutlaqah. Rasul SAW tidak mengingkari bagi para sahabat membaca secara mutlak. Wa inna maqala, adapun kata Nabi SAW, kalian jangan kerjakan itu illa bi Fatihatil Kitab, kecuali Fatihatul Kitab. Jadi walai patakunu hadil hadis mukhassasah, berarti hadis ini dikhususkan dari firman Allah Ta'ala Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka hendaklah kalian diam. Ya, wa ansitu, dan hendaklah kalian mendengarkannya, wa ansitu, dan diam.
Hadis tadi, hadis yang sedang kita kaji tadi, hadis yang ketiga, ini mukhassasah, jadi mengkhususkan firman Allah Ta'ala tadi. Jadi caranya bagaimana? Silahkan baca bagi makmum, tidak boleh membaca apapun kecuali hanya apa? Surat Al-Fatihah. Sisanya menunaikan firman Allah Ta'ala ini, Al-A'raf ayat 204. Diam, dengarkan ya, bacaan imam, kemudian apa? Diam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa idza qara al-imamu fansitu, apabila imam membaca maka hendaklah kalian diam. Wa hadza ta'wilu ashabi Syafi'i kama dzakarahu Al-Laknawi. Takwil, penjelasan ini, tafsiran ini adalah tafsiran madhab ashab pengikut madhab Imam Syafi'i sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Laknawi, disebutkan oleh Imam Al-Laknawi. Itmamul kalam bima yata'allaqu bil qiraati khalfal imam. Wa bihi qala Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Inilah pendapat yang dibawakan oleh Syekh bin Baz. Jadi makmum baca tetap surah apa? Al-Fatihah untuk dirinya sendiri. Wa qad dzakarahu Ibnu Mundzir wa azahu li ba'dil ulama. Ibnu Mundzir telah dinukilkan kepada sebagian para ulama. Di antara mereka adalah Ibnu Aun, Imam Auza'i, Abu Thawr wa ghairu min ashabi Syafi'i, dan lain sebagainya, dan yang lainnya dari madhab atau ashab Imam Syafi'i. Tuh, bisa dilihat di kitab Al-Awsat di sini katanya. Ini kaifiyah tata cara pertama, bisa dipahami? Jadi bagaimana cara yang pertama? Makmum berarti membaca. Enggak mesti bareng. Jadi kenapa? Ini yang pertama, pendapat yang pertama itu ketika imam diam, ini awal mulanya yang harus digarisbawahi itu. Ketika imam diam, ini catatan yang pertama. Tapi jika tidak memudah atau atau kita mengalami kesulitan untuk membacakan surah Al-Fatihah karena memang waktu jedanya juga sedikit, maka bagaimana? Silahkan baca qara'aha walau fi halati qiraati imamihi, walaupun dalam kondisi sedang membaca surat. Dan di sini tidak ada ketentuan sejatinya surat apakah, kapan, surat apakah. Apakah ketika imam membaca surat Al-Fatihah kita pun membaca surat Al-Fatihah, atau justru ketika imam membaca surat pendek baru membaca surat Al-Fatihah. Maka sebagian justru mengamalkan bagaimana? Yang kedua justru diamalkannya, yaitu apa? Sebagian. Walaupun di sini sekali lagi tidak ada ketentuan. Kalimatnya kan surat. Surat mencakup dua, surat Al-Fatihah dan surat. Keumuman di kita justru apa? Membacanya itu setelah atau di waktu imam membaca surat pendek. Kenapa? Karena memang secara khusus ketika membaca surat Al-Fatihah dianjurkan untuk apa? Ya. Itu yang pertama. Dan ini dinukilkan oleh para ulama dan disahihkan atau pendapat Syekh bin Baz. Kita lihat. Sekarang pendapat yang kedua. Ya. Jangan dulu tarik kesimpulan. Tahan dulu. Ulama, masya Allah, kalau para ulama kan demikian ya. Beda. Ujung-ujung kalau kita tarik kesimpulan saja. Wa fariqun akhar. Ini kaifiyah tata cara yang kedua. Ini di pendapat yang pertama ya. Yuqra'u fi saktatil imam.
Surat Al-Fatihah dibaca oleh makmum di waktu jedanya imam. Nah, pendapat yang kedua, surat Al-Fatihah dibaca di waktu jedanya imam. Oleh siapa? Makmum berarti. Wa idza sami'a qira'atal imami ansota. Apabila dia makmum maksudnya mendengar bacaan imam, maka diam. Wa idza lam yasma'ha qara'a li nafsihi. Apabila dia tidak mendengar apapun bacaan dari imam, maka qara'a li nafsihi, beliau baca dengan sendirinya atau baca untuk sendirinya. Yakni surat apa? Al-Fatihah. Li'anna qira'atahu afdalu min sukutihi. Karena bagaimanapun bacaan dia ketika imam itu diam itu lebih utama daripada ikut juga diam. Bisa dipahami? Karena sekali lagi membaca di posisi imam sedang terdiam di waktu jeda itu jauh lebih utama daripada ikut diam. Wal istima'u li qira'atil imami, dan istima' mendengarkan. Istima' mendengarkan imam ketika imam sedang membaca afdalu minal qiraati, lebih utama daripada membaca. Bisa dipahami ya? Ini mengamalkan Quran surah Al-A'raf tadi ayat 204. Karena di Quran surah Al-A'raf ayat 204 sifatnya umum. Wa idza quri'al Qur'anu, apabila telah dibacakan Al-Quran. Mencakup apa? Karena di dalam Al-Quran itu dua, surah Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Berarti apabila imam membaca keduanya, maka ada tuntutan mengamalkan ayat ini, itu apa? Mendengarkan dan diam. Fastami'u lahu wa ansitu. Oleh karena itu, mendengarkan ketika imam membaca itu lebih utama daripada ikut membaca. Wa min haula'i Ibnu Munzir wa Ibnu Taimiyah wa nasabahu li aksari salaf. Ini adalah pendapat di Ibnu Munzir, Ibnu Taimiyah, dan beliau menisbatkan ini adalah pendapat yang dibawa oleh mayoritas para ulama salaf. Bisa dilihat di Fatawi, Majmu' Fatawa, kemudian juga wal ikhtiyarat al-fiqhiyah. Qala Ibnu Munzir, Ibnu Munzir berkata, inna ma'na hadithi Ubadah, sungguh makna dari hadis Ubadah ini, la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab, di mana tidak ada salat bagi siapapun yang tidak membaca Fatihatul Kitab, illa salata amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'mur idza jahara al-imamu bi qiraatihi an yastami'a li qiraatihi, kecuali salat amrin Nabi, perintah Nabi SAW yang diperintahkan. Idza jaharul imam, apabila imam menjaharkan bi qiraati dengan bacaannya, an yastami'a li qiraatihi, ya, untuk mendengarkan bacanya. Fayakunu fa'ilu dzalika musta'minan lil haditsaini jami'an. Maka orang yang menunaikan tata cara kaifiyah yang kedua ini sejatinya sedang menjamak, menyatukan antara hadis dan Al-Quran dan hadis. Itu kaifiyahnya. Jadi ada dua ya kaifiyahnya. Berarti dari sini jelas bagi kita bahwa kita sedang berbicara tentang afdholiyah, mana yang lebih utama. Dan sebagai catatan dalam masalah ibadah, kita berusaha mencari mana yang lebih
utama yang mendekati tadi. Saddidu wa qaribu, itu dasarnya. Kemudian wa yustasna min dzalika. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang masbuq. Sekarang kita berbicara tentang masbuq. Wa yustasna min dzalika, terkecuali ma law dakhala, apabila makmum masuk wal imamu raqi'un, sedangkan imam dalam kondisi ruku', fa innahu yarka'u ma'a imamihi wa tasqutul fatihatu anhu. Di dalam kondisi seperti ini, maka kewajiban dia bukan menyibukkan diri untuk membaca surat Al-Fatihah, akan tetapi mengikut ruku atau mengikuti imam, karena kewajiban dia itu adalah innama ju'ilal imamu yutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk apa? Untuk diikuti. Ketika imam sedang ruku, maka kewajiban makmum masbuk dalam hal ini adalah apa? Ikut ruku. Wa tasqutul fatihatu anhu, maka terjatuhlah kewajiban surat Al-Fatihah. Mana dasarnya bahwa kewajiban membaca surat Al-Fatihah itu terjatuh ketika kondisi mendapati imam sedang ruku. Wa dalilu dzalika haditsu Abi Bakrah, hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, annahu intaha ila an-nabiy wa huwa raqiyun faraka'a mahu qabla an yasila ila as-saff. Abu Bakrah mendapati atau sampai kepada Nabi sedangkan beliau dalam kondisi ruku. Nabi faraka'a mahu, maka beliau ruku sebelum tiba di saf, di barisan. Jadi sebelum tiba di mana? Di barisan beliau apa? Sudah ruku. Umpamanya kalau di samping kita, samping kanan samping kiri gini pintu, atau dua asap atau tiga asap, dari pintu sudah mulai ruku. Gambarannya, karena di sini pintunya dekat dengan saf. Ya, kalau pintunya jauh, sulit, tentunya berbeda. Kondisinya berbeda. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika selesai sholat dan mendapati Abu Bakar seperti itu. Ketika sampai kepada Nabi SAW, kata beliau, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan dan memberikan pahala atas semangatmu itu. Ya, semangat tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan apa? Ilmu. Zadakallahu hirsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan untukmu semangat atau memberikan pahala untukmu dari semangatmu itu. Wala ta'ud, tapi jangan diulang. Jangan diulangi. Falam ya'murhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qada'i tilka rak'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu tidak memerintahkan beliau Abu Bakar untuk mengulang salatnya atau rakaat itu. Padahal ini menunjukkan bahwa annahu ma'dzurun, ini menunjukkan ma'zur. Itu berarti termasuk kategori uzur. Idza lam yudrik al-qiyam, jika tidak mendapati berdirinya imam. Alladhi huwa mahallu qiraatil fatihati, di mana berdiri adalah tempatnya surah Al-Fatihah. Pasaqatat anhu, maka kewajiban membaca surat Al-Fatihah ini terjatuh dengan uzur tadi. Apabila apa? Mendapati imam dalam kondisi apa? Ruku. Hadisnya adalah hadis Abi Bakar. Wallahu ta'ala wa'lam. Ini pendapat pertama. Sebagaimana tadi kita katakan 3 pendapat. Nah, ini yang lebih kuat ya. Kita Al-Qausani pendapat kedua. Saya lanjut ya. Nanggung. Wujubul qiraati 'alal ma'mum fi sirriyah dunal jahriyah. Pendapat yang kedua, wajibnya membaca surah Al-Fatihah itu dalam kondisi sirriyah saja tanpa jahriyah. Artinya, makmum
membaca surat Al-Fatihah itu ketika seriyah. Kalau umpamanya sholat Isya berarti di rakaat ke-3 dan 4 saja dibaca. Adapun rakaat pertama yang kedua maka makmum tidak ada tuntutan, tidak ada kewajiban membaca Al-Fatihah. Ini adalah pendapatnya Imam Malik. Wa qaulu qadim li Syafi'i, pendapat Imam Asy-Syafi'i di qaulul qadim. Wa huwa qaulu li Ahmad fi riwayatin anhu. Ini pun adalah pendapat salah satu riwayat Imam Ahmad. Wa rajjahahu ba'dul Hanafiyah, dirajihkan oleh sebagian mazhab Imam Abu Hanifah. Wa bihi qala Sa'id bin Musayyib atau Musayyab, pendapat Sa'id bin Musayyab, Salim bin Abdullah, Ibnu Syihab, Ibnu al-Mubarak, Ishaq. Wala qawli haula'i la yuqra'u idza jahara imamihi. Di atas pendapat ini apabila dijaharkan, apabila imam mengeraskan bacaannya maka tidak dibaca. Bal yastami'u li qiraati, akan tetapi menunaikan Quran surah Al-A'raf ayat 214. Terdiam, mendengar, diam. Jadi diamnya pendapat ini pun berdasar menyatukan antara hadis dan ayat pula. Quran surah Al-A'raf 214 sebagai landasan dalilnya. Allah Ta'ala bil istima', Allah memerintahkan untuk bil istima', untuk mendengar, wal insat, dan diam ketika membaca surah Al-Quran. Padahal ala anna al-ma'muma la yaqra'u idza jahara imamuhu. Maka di sini menunjukkan bahwa makmum tidak membaca apabila imam menjaharkan bacaannya. Sebagaimana pula berdalil innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabiru, apabila bertakbir imam bertakbirlah kalian. Wa idza qara'a fa ansitu, dan apabila dia membaca, imam tersebut membaca, fa ansitu, udah diam. Kalian diam. Sebagaimana pula dalil mereka hadis Abu Hurairah. Hal qara'a ma'i ahadun minkum anifa, apakah kalian membaca bersama aku tadi? Nah, kata para sahabat, "Na'am. Inni aqulu ma li unazi'ul Qur'an." Qala inni aqul, aku katakan, ma li unazi'ul Qur'an. Ya, unazi'u al-Qur'an. Qala rajulun, "Na'am ya Rasulullah." Fantahan nasu an qiraati. Jadi ini adalah jazar Nabi SAW mengingatkan supaya tidak terkesan mengadukkan Al-Quran. Jadi bacaan Nabi Al-Quran dengan bacaan pula imam. Oleh karena itu para sahabat semenjak itu intaha an-nasu 'anil qira'ah, mereka terhenti ketika mereka berhenti apabila Rasulullah SAW sedang menjaharkan bacaannya dari seluruh salat. Hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tata cara yang kedua, yaitu apa? Membaca di dalam kondisi sir, adapun dalam kondisi jahriyah makmum mendengarkan dan diam. Sebagaimana dalil-dalil tadi sudah sampaikan. Pendapat yang ketiga, wujubus sukutu 'alal ma'mum fil jahri wasriyah. Pendapat yang ketiga ini, makmum terdiam. Wajib diam. Wujubus sukut, wajib diam. Baik di salat jahriyah ataupun sirriyah. Fala tajibul qira'atu 'alal ma'mum fihima. Tidak wajib membaca surah Al-Fatihah tersebut bagi makmum. Wa huwa qaulu Hanafiyatu, dan ini adalah pendapatnya mazhab Imam Abu Hanifah. Dalil mereka adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam maka bacaan imam sejatinya adalah bacaan dia pula. Jadi qira'atul imam, qira'atul ma'mumin. Ditilai oleh para ulama, hadis ini tidak kuat untuk dijadikan sebagai hujjah
atau istilah para ulama dianggap itu lemah kata Ibnu Katsir fi isnadihi dha'fun. Jadi hadis ini lemah. Wa 'alal qauli bisihhati, kalau seandainya sebagian menilai hadis ini sahih, bahwa mahmulun ala ghairil Fatihah, ini dibawakan kepada selain daripada surat Al-Fatihah. Jam'an baina al-adillati. Jam'an baina al-adillati. Untuk menjama' dari seluruh dalil. Gitu. Atau bisa jadi pula ini bisa diamalkan terutama bagi kita yang bisa yang berpendapat di pendapat yang pertama. Maksudnya adalah makmum juga wajib membaca di saktat, yaitu apa? Di tempat-tempat jeda pemberhentian imam. Sebagian mengatakan ada 3 tempat. Ya, ada 3 tempat. Kapan? Jeda antara apa? Surat Al-Fatihah dengan surah. Itu ya. Terus apalagi? Jeda ketika hendak ruku. Dan itu waktu juga sangat sedikit. Kemungkinan besar surat Al-Fatihah itu tidak cukup untuk selesaikan di situ. Maka hadis ini juga bisa dipergunakan. Dalam kondisi seperti itu bagaimana? Ya. Qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam maka jadi bacaan bagi makmum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena secara otomatis kita tidak akan mungkin membaca surat Al-Fatihah secara keseluruhan di waktu jedanya imam, kecuali kalau imam jedanya cukup lama. Ya, dan ini sedikit sekali. Wallahu ta'ala. Kemudian wa ajabat al-Hanafiyyah an hadis Ubadah la salata. Mazhab yang Imam Abu Hanifah pendapat ketiga pula ini menjawab hadis Ubadah bin Samit yang sedang kita pelajari, di mana tidak ada salat bagi siapapun yang baca surat Al-Fatihah. Kata beliau, nafyun di sini bukan nafyun lil wujudi inda syariah atau la sihata, bukan nafyun menunjukkan tidak sah, tidak ada atau tidak sah. Kata beliau, ini nafyun lil kamal, tidak sempurna. La lisihah, bukan untuk sihah. Wa hadha mardudun, dan ini tertolak pendapat ini. Lianna hamlal hadis ala nafil kamal ba'id, karena kalau jika menghamal membawakan hadis, ditakwilkan hadis, ditafsirkan hadis kepada makna lal kamal, sempurna, itu sangat jauh. Liannahu idza amkana hamlul kalam alal ma'na aqrab imtana hamluhu alal ma'na al ab'ad. Apabila memungkinkan ucapan Nabi SAW, hadis Nabi SAW ini kepada makna yang lebih dekat, yakni la wujuda wala sihata tadi, maka tidak boleh berpaling kepada makna yang lain yang lebih jauh, yaitu la kamala, tidak sempurna. Harus antara dua tadi, la wujuda atau la sihata. Wa huwa huna mahmurun ala nafyi zat, dan ini menunjukkan nafyu zat. Zatnya salatnya enggak ada atau pahalanya enggak ada. Wal qaulul awal wa huwa wujubul Fatihah lal ma'mum bis sirri wal jahriyah huwa arjahul aqwal. Pendapat pertama lah yang lebih kuat. Surah Al-Fatihah wajib dibaca bagi makmum di sirriyah ataupun di jahriyah sekalipun. Liquwwati dalilihi adillatihi, sebab kekuatan dalilnya serta sorih tegasnya dalil-dalil kepada apa yang dimaksud. Bal inna hadzal qaul tajtami'u bil adillah, bahkan pendapat ini juga mengumpulkan seluruh dalil-dalil. Fala yutraku minha syai'un, tidak ada yang ditinggalkan. Wa tajibul Fatihatu fi kulli rakaatin, maka surah Al-Fatihah wajib ditunaikan, dibaca di setiap rakaat. Li'anna amrar rasul, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sallallahu alaihi wasallam amral musibiha if'al dzalika fi salatika kulliha, tunaikan hal tersebut di seluruh salatmu. Wa hadhil masalah ini sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Taimiyah, walil ulama fiha niza'. Dalam masalah ini sekali lagi kata Syekhul Islam Taimiyah, ini perbedaan pendapat yang sangat masyhur, terkenal. Ya, wa dirabun ma'umumil hajati ilaihi,
kebutuhan yang sangat daruri sejatinya, kebutuhan yang sangat ya atas masalah ini. Namun juga pertikaian dan perbedaan pendapat dalam masalah ini juga sangatlah masyhur, terkenal ya. Hadirin rahimakumullah, Allah taala ala wa alam. Barangkali inilah pembahasan seputar hukum membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat li wa lakum, wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.